Shalom, damai di hati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, kita panjatkan puji dan syukur atas penyertaan Tuhan hingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menjalankan tugas dan aktivitas kita di hari yang baru. Hendaklah sebelum kita mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana penyertaan Tuhan masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan penjagaan Tuhan bagi kami sepanjang hari yang telah berlalu, sepanjang malam yang telah berlalu. Hingga pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, untuk menjalani aktivitas kami ya Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin membaca serta merenungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, dan dapat melakukannya dengan baik dan benar ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita di pagi hari ini diambil dalam renungan harian keluarga, dalam pembacaan minggu berjalan, dalam kitab Habakuk 2 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita membaca bagaimana cara Tuhan menggunakan media untuk menyampaikan pesan atas jawaban permohonan umatnya. Dalam pembacaan kita, Tuhan menyuruh Habakuk untuk menuliskannya pada loh-loh. Loh dalam bahasa Ibrani atau luar, artinya papan, meja, mesbah, badan, piring. Loh yang dimaksud tentulah besar ukurannya, sehingga huruf yang akan ditorehkan di sana dapat menarik perhatian orang yang melihat dan dapat dibaca dengan sekilas sambil lalu. Seperti baliho adalah salah satu cara untuk memproduksikan produk atau calon-calon legislatif ataupun eksekutif. Baliho tulisannya dapat terbaca dengan jelas dan dibikin semenarik mungkin sehingga berkesan dan tidak mudah dilupakan oleh pembacanya. Gambar serta tulisan yang dicetak dalam baliho pun besar agar dapat menarik orang membaca walaupun hanya lewat sambil lalu. Yang artinya pesan yang baik pada media akan sampai tepat pada audiensnya juga. Tuhan menyuruh Nabi Habakuk untuk menggunakan media yang tepat agar pesan dari Tuhan
benar-benar sampai kepada umatnya. Melalui tulisan pada loh yang akan menggambarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita juga perlu memperhatikan media ketika kita akan menyampaikan pesan, baik itu dalam khotbah ataupun saat kita presentasi bisnis, pekerjaan, ataupun memaparkan yang lainnya. Media yang tepat akan membuat pesan yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan kepada penerima pesan atau audiens. Dalam ayat yang ketiga yang telah kita baca, yaitu bagaimana Tuhan menyampaikan pesan bahwa kejahatan akan menuju kesudahannya atau tiba pada titik akhir. Umat Tuhan yang menanti saatnya harus tetap sabar dan setia, sekalipun kelihatannya begitu lama. Seperti loh-loh pada tulisan besar yang dapat dibaca sambil lalu. Biarlah kita juga menjadi media yang tepat untuk menyaksikan kehendak Tuhan bagi jemaat, bagi keluarga, atau orang sekitar kita, di mana kita berada. Hendaklah kita menjadi media untuk menjadi kesaksian yang hidup. Kita harus jelas dan terbaca, sehingga saat kita menyampaikan pesan Tuhan dapat diterima dengan baik, dapat diterima dengan jelas oleh audiens atau penerima pesan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat menjadi pesan atau media yang menyampaikan pesan Tuhan melalui kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Saat kita saling mengasihi, kita dapat membawa pesan yang nyata tentang hidup memuliakan Tuhan. Tindakan-tindakan kita juga dapat menjadi prasasti yang hidup tentang kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah menahan berkat dan hanya kita nikmati sendiri. Tetapi hendaklah kebaikan kita, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebarkanlah kebaikan hatimu, sebab kita adalah surat Kristus yang terbuka. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pagi hari ini kami masih bisa membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan. Melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan pagi hari ini ya Tuhan, kami diajarkan untuk menjadi media yang baik untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan tuntunan Tuhan agar kami dapat menjadi media yang jelas untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi audiens, bagi jemaat, bagi keluarga kami Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Aktivitas kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini dapat berhasil dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kami berjalan selalu dalam naungan kasih-Mu, dan Tuhan Yesus selalu melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.